Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua. Lengkap ya? Materi pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Apakah sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Belum tahu? Belum. Mari kita simak PPT berikut ini. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Kemudian, ada yang tahu ciri-ciri teks prosedur? Belum. Masa belum tahu? Belum. Berikut kita simak PPT slide berikutnya. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Terdapat panduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi atau kata hubung. 5. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang 7, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara utuh. Berikutnya, apakah ada yang tahu apa itu pernyataan umum? Belum ada yang tahu? Berikut pernyataan umum. Pernyataan umum dalam teks prosedur adalah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks prosedur. Sudah jelas apa itu pernyataan dalam teks prosedur? Sudah. Kemudian, tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur adalah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Nah, berikut ini anak-anak, saya akan memberikan salah satu contoh mengenai teks prosedur, yaitu cara memasak nasi goreng. Silakan perwakilan membacakan. Saya, Bu. Baik, Mbak Aswita. Coba dibacakan. Contoh teks prosedur. Memasak nasi goreng. 1. Pertama-tama haluskan bahan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Jika Anda lebih suka tekstur bawang dan cabai yang asar, ini semua bahan. 2. Manaskan minyak goreng pada wajan dan tumis bahan-bahan yang telah dihaluskan. 3. Jika tumisan sudah wangi, masukkan telur dan aduk. 4. Masukkan nasi putih, aduk kembali sampai rata. 5. Setelah semua bahan tercampur rata, masukkan potongan daun bawang serta garam, kaldu, dan kecap manis. 6. Koreksi rasa untuk menyesuaikan dengan selera. 7. Angkat nasi goreng dan letakkan irisan tomat segar. 8. Sajikan selagi hangat. Baik, terima kasih Mbak Aswita. Kemudian tugas kalian kali ini, saya ingin kalian mencari
atau membuat satu teks prosedur secara individu dari berbagai sumber dengan tema bebas. Kemudian saya beri waktu selama 5 menit untuk kalian membuat teks prosedur. Kemudian nanti dikumpulkan ke depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Dimulai dari sekarang ya. Iya, Bu. Kamu buat judul apa Mbak Sabila? Saya membuat cara membuat jus. Mau jus apa? Jus alpukat. Oke, sekarang lanjutkan. Iya, Bu. Mbak Elena, kamu buat apa? Saya membuat cara membuat mie goreng. Oh, baik. Mbak Yuni, kamu buat apa? Saya akan membuat cara membuat mantap. Oh, baik. Makanan semua ya? Iya. Mas Oko, kamu buat apa? Membuat es batu. Oh, sangat simpel ya? Ya, iya, Bu. Baik, silakan Singkat dilanjutkan. saja. Nah. Baik, sudah selesai anak-anak? Dadah, Bu. Oh, oke, sekarang tiap anak presentasi ke depan ya. Nanti Baik. teman yang lain memberikan komentar atau saran apabila ada kekurangan dari temannya. Oke, kita mulai dari Mbak Sabila. Ayo silakan. Silakan Mbak Sabila. Baik, Bu. Langkah-langkah membuat jus alpukat. Yang pertama ada bahan 1 buah alpukat, 2-3 sendok makan gula pasir, susu kental manis, coklat, es batu secukupnya. Cara membuat: kupas alpukat, haluskan semua bahan dengan blender, tuangkan susu kental manis coklat sebagai hiasan di gelas sesuai selera. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Sabila. Selanjutnya Mbak Elena, silakan. Belum siap Mbak Elena? Bentar, Bu. Oh, ya udah. Sekarang Mas Kuko silakan maju terlebih dahulu. Baik, Bu, untuk tadi tutorial prosedur membuat es batu. Bahan-bahannya ialah air bersih. Untuk cara-caranya yang pertama, tuangkan air bersih biasanya di kertas apa? Plastik 1 kilo gula. Setelah itu masukkan ke dalam kulkas. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mas Kuko. Selanjutnya Mbak Elena, sudah bisa? Sudah siap? Silakan. Saya akan menjelaskan mengenai cara membuat mie goreng. Yang pertama bahannya 1 bungkus mie goreng, yang kedua Saya melihat anu. saya akan menjelaskan mengenai cara membuat mie goreng. Yang pertama 1 bungkus Indomie goreng, bawang putih, bawang merah, kecap manis, sawi, 1 buah telur, daun bawang, garam, air secukupnya. Cara membuatnya: rebus Indomie goreng hingga setengah matang. Yang kedua, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putihnya. Tumis hingga berwarna coklat. Gunakan api sedang saja. Masukkan daun bawang dan aduk rata. Tambahkan air secukupnya. Kemudian masukkan telur. Aduk hingga telur matang. Lalu masukkan sawi hijaunya. Kemudian masukkan juga mie yang sudah direbus tadi. Masukkan kecap, saus, dan bumbu minyak yang terdapat dalam kemasan Indomie goreng. Aduk sampai rata. Terakhir masukkan bumbu Indominya. Masak hingga menyisakan air sedikit. Angkat dan sajikan. Tambahkan bawang goreng sebagai toppingnya. Bagus. Terima kasih Mbak Elena. Selanjutnya Mbak Yuni, silakan. Cara membuat martabak. Yang pertama, campurkan terigu 1 sendok makan, minyak dan garam. Kedua, rendam buat aduan dalam minyak goreng selama 30 menit. Yang ketiga, setelah 30 menit pipihkan tipis-tipis aduan pakai jari di teflon atau wajan biasa. Yang keempat, tuangkan minyak goreng sisa redaman aduan tadi. Yang kelima, angkat dan potong-potong. Yang keenam sudah selesai. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Oke, sekarang semua kalian sudah tahu ya tahapan-tahapan teks prosedur.
Namun dari apa itu yang sudah kalian presentasikan tadi masih ada yang salah dan sudah ada yang benar. Tapi kalian tetap harus belajar agar lebih paham mengenai teks prosedur lagi. Kemudian teman-teman, apakah ada yang ingin dikomentari dari presentasi yang dilakukan oleh teman-teman kalian tadi? Mas Kuko ada? Sudah. Tidak ada? Sudah. Oke, baik. Jadi kalian sudah jelas ya? Sudah, Bu. Allah, Bu. Oke. Kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mengerti dan memahami mengenai pengertian dari teks prosedur, pernyataan umum dari teks prosedur, kemudian tahapan-tahapan dari teks prosedur dan ciri-ciri dari teks prosedur. Namun kita harus tetap namun teman-teman, kalian tetap harus belajar lagi ya. Soalnya masih ada kekurangan dari tadi yang kalian presentasikan tadi, agar nanti saat ujian kalian benar-benar memahami dari materi yang telah disampaikan mengenai teks prosedur. Oke, baik. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini mengenai materi pembelajaran teks prosedur. Bila saya ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.